Virginia, bagaimana penjagaan keamanan di daerah sekitar area pengambilan sumpah Presiden terpilih? Ya, Yohana dan pemirsa Metro TV, saat ini saya sekitar 500 meter dari Capitol Hill, gedung di belakang saya yang nanti akan jadi tempat di mana Joe Biden akan dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-46. Kalau misalnya Anda lihat di daerah saya di sebelah sini, ini biasanya daerah yang bisa terbuka dan bisa dilalui oleh warga yang ingin melalui lalang, lalu saat ini juga sudah dijaga ketat dan kalau Anda lihat ada beberapa garda nasional yang sedang berjaga-jaga, juga ada kepolisian dari Border Patrol atau patroli perbatasan Amerika Serikat, lalu tadi juga ada dari National Park. Nah, memang semua anggota keamanan itu dikerahkan untuk turun ke jalan-jalan di Washington DC, di mana pengamanan seperti ini belum pernah disaksikan sebelumnya, bahkan pada inaugurasi Presiden Trump pada tahun 2017 yang lalu. Kami juga sempat berada di daerah ini 2 hari yang lalu dan pengamanannya juga sudah cukup ketat dan daerah-daerah seperti lokasi-lokasi transportasi seperti misalnya metro atau kereta bawah tanah yang ada di Washington DC itu ada 13 stasiun yang ditutup selama menjelang acara inaugurasi Joe Biden yang akan berlangsung esok harinya, Yohana. Ya, bagaimana dengan pengamanan di negara bagian lainnya? Ya, di 50 negara bagian lainnya selain di Washington DC ini memang ada pengamanan yang cukup ketat ya dengan adanya isu dan juga rencana-rencana yang disampaikan oleh para pendukung Trump untuk melakukan serangan kepada gedung Capitol atau gedung DPRD daerah masing-masing. Namun dari sejumlah isu atau rumor atau rencana yang disampaikan tersebut sangat sedikit pendukung Trump itu yang hadir seperti misalnya di New Jersey, di Albany itu ibu kota dari New York, negara bagian New York, lalu Minnesota, dan di Oregon itu juga jumlah pendukung Trump yang hadir ke gedung Capitol itu relatif sangat kecil dan jauh lebih sedikit jumlahnya. Kalau yang tadi disampaikan oleh Yohana soal adanya para pendukung Trump yang juga bergabung dalam kelompok yang mendukung penggunaan senjata di Amerika Serikat itu memang salah satu kegiatan tahunan yang dilakukan oleh pendukung pengguna senjata di Richmond, Virginia yang selalu diadakan setiap tahunnya. Jadi memang turnout atau jumlah pendukung Trump yang punya rencana untuk menuju ke gedung Capitol itu memang sedikit jumlahnya yang muncul, namun pengamanan tetap dilakukan sekalipun saat ini konsentrasinya dilakukan di Washington DC. Yohana. Yang terkait tadi ada pendukung yang menggunakan senjata, artinya itu apakah memang berbarengan dengan momentum atau sebenarnya memang pure bahwa itu digunakan untuk mendukung demo dengan menggunakan senjata? Ya, kalau kita lihat sejarahnya atau kalau kita perhatikan ya, memang para pendukung Donald Trump dan juga pendukung Partai Republik itu punya karakteristik atau mereka itu cenderung adalah kelompok-kelompok warga Amerika Serikat yang mendukung amandemen kedua, di mana itu adalah amandemen untuk melindungi kepemilikan senjata bagi warga Amerika Serikat. Nah, ini salah satu hukum yang atau amandemen yang mereka rasa penting dan mereka rasa patut dijaga karena ini adalah tujuan mereka untuk mempertahankan diri mereka. Itulah juga sebabnya sebagian besar dari mereka itu mempunyai senjata api dan mereka punya hak untuk membawa senjata api, terutama di beberapa daerah seperti di Washington DC itu diperbolehkan membawa senjata api. Namun di beberapa daerah tentu di lahan-lahan seperti lahan federal saat di mana nanti upacara pengambilan sumpah itu dilakukan di Capitol Hill itu dilarang karena itu adalah tanah federal. Tapi selain itu mereka punya hak untuk menggunakan dan membawa senjata mereka. Yohana. Ya, dikabarkan juga Virginia, FBI turut memeriksa personil Garda Nasional yang akan menjaga keamanan Washington DC. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, selama sejak terjadinya kericuhan pada tanggal 6 Januari itu, investigasi yang dilakukan FBI itu menunjukkan bahwa sedikitnya 21 orang yang tertangkap itu adalah mantan aparat keamanan Amerika Serikat, baik polisi ataupun tentara, baik yang sudah retire atau yang sudah pensiun maupun yang masih aktif. Jadi ada kekhawatiran bahwa adanya anggota aktif militer atau anggota aktif Garda Nasional yang terlibat dan masuk dalam 25.000 orang yang menjaga
acara inaugurasi Joe Biden kali ini itu terlibat dalam kelompok ekstremis ini. Dari hasil vetting yang dilakukan oleh FBI, sedikitnya 12 orang itu sudah diputuskan bahwa mereka tidak boleh ikut menjaga dalam upacara inaugurasi ini, dan 2 secara resmi dinyatakan bahwa mereka terlibat dalam kelompok ekstremis yang punya hubungan dengan kericuhan yang terjadi pada 6 Januari. Jadi vetting yang dilakukan oleh FBI itu digunakan untuk mencari apakah ada personel yang kemungkinan bisa melakukan pemberontakan dari dalam Garda Nasional yang menjaga proses inaugurasi. Yohana. Ya, Virginia, apakah ada tanggapan dari Trump ataupun dari pihak Republik terkait aksi para pendukungnya ini? Ya, Presiden Donald Trump sampai saat ini selama seminggu itu menjelang inaugurasinya tidak menunjukkan tanda-tanda ya atau seperti apa bagaimana ia akan keluar dari Gedung Putih, lalu tidak ada juga semacam prosesi atau kita tidak mendapatkan rencana atau agenda apa yang akan dilakukan, padahal biasanya itu presiden-presiden sebelumnya mereka dengan sangat gegap gempita atau menyampaikan akan melakukan apa saja. Memang ada beberapa rumor yang beredar di mana Presiden Trump itu menginginkan adanya send off atau upacara untuk meninggalkan Gedung Putih itu secara militer, namun hal itu ditolak. Nah, dari mereka sendiri pun yang pasti akan hadir nanti adalah Mike Pence, Wakil Presiden Amerika Serikat, dan dari Donald Trump sendiri sebelumnya sudah menyampaikan bahwa ia tidak akan hadir dalam upacara inaugurasi. Masih belum diketahui bagaimana nanti proses keluar dari White House, lalu proses serah terima jabatannya akan seperti apa. Memang kali ini adalah pelantikan yang luar biasa di masa-masa COVID yang luar biasa dan di masa di mana Amerika sedang mengalami atau menjalani polarisasi yang cukup masif di Amerika saat ini. Yohana. Ya, Virginia, keamanan menjadi salah satu kunci penting ya lancarnya inaugurasi Joe Biden. Nah, tapi seberapa besar, seberapa kuat keamanan yang memang sudah dikerahkan mengingat beberapa kejadian para perusuh atau mungkin para pendemo dapat masuk ke Capitol? Sebagai pembandingnya ya, kalau kita lihat pada tahun 2017 yang lalu Garda Nasional yang diturunkan itu hanya 8.000 Garda Nasional, personalnya itu hanya 8.000. Lalu parameter yang dikerahkan, pagar yang dinaikkan di daerah ini itu tidak seluas seperti sekarang. Saat ini ada 25.000, bandingannya berarti 2,5 kali lipatnya dibandingkan tahun 2017 yang lalu. Lalu selain memang karena untuk menghindari penularan COVID, warga diminta untuk menonton dari rumah saja. Nah, beberapa langkah pencegahan seperti ini diharapkan bisa mengurangi atau mengantisipasi jumlah masyarakat yang datang maupun counter protes ya. Jadi bukan cuma protes terhadap Biden saja yang dilakukan oleh para pendukung Trump, tapi diharapkan juga tidak ada counter protes yang dilakukan terhadap Presiden Trump yang akan meninggalkan Gedung Putih. Jadi kalau misalnya kita lihat memang dibilang mencekam, cukup mencekam karena saya sendiri belum pernah melihat keadaan Washington DC seperti kota mati saat ini. Namun diperhitungkan dengan adanya pengetatan keamanan ini diharapkan upacara inaugurasi besok bisa berjalan dengan lancar. Yohana. Ya, apakah mungkin ada statement dari pihak Demokrat, dari pihak Joe Biden maupun juga dari pihak Senat yang kemarin ruangannya sempat dibobol oleh para perusuh terkait hal ini? Ya, beberapa langkah yang dilakukan oleh Nancy Pelosi, Ketua DPR Amerika Serikat, juga Ketua fraksi dari Partai Demokrat, partai mayoritas yang ada di Kongres Amerika Serikat saat ini menyatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi yang melibatkan lintas partai antara kedua partai, Partai Republik dan Demokrat, untuk menginvestigasi anggota Kongres mana saja nih yang kira-kira kemarin itu memicu juga salah satu memicu kericuhan yang terjadi pada tanggal 6 Januari kemarin. Nah, ini dilakukan karena adanya dugaan bahwa beberapa senator itu, beberapa anggota Kongres itu sempat mengundang atau memberikan tur kepada orang yang masuk ke dalam gedung Kongres, di mana ini sebenarnya tidak boleh dilakukan karena gedung Kongres saat ini itu untuk menghindari mencegah penularan COVID-19 itu tidak boleh melakukan tur. Namun ada juga beberapa langkah yang dilakukan itu seperti misalnya melakukan pengamanan lalu memasang metal detector di gedung Capitol yang sebelumnya itu tidak ada, dan anggota Kongres yang mau masuk ke dalam gedung Capitol itu harus melalui screening. Nah, hal-hal seperti ini, langkah-langkah preventif seperti ini dilakukan untuk mengetahui apakah
oknum-oknum yang ada di dalam Capitol Hill itu juga terlibat dalam kericuhan 6 Januari yang lalu, Yohana. Ya, Virginia, sedikit saja dari ketegangan yang terjadi selama beberapa hari terakhir menjelang inaugurasi, dampak nyata seperti apa yang mungkin dirasakan oleh warga Amerika, khususnya Washington DC sendiri? Kalau kami melihat di daerah Washington DC, memang sejak pandemi COVID-19 itu kegiatan warganya menurun secara drastis ya. Karena memang Washington DC termasuk hub yang cukup sering dilalui oleh warga dari 3 negara bagian. Namun memang ketika selama adanya kericuhan itu, lalu juga penjagaan jadi lumayan ketat. Nah, di sini itu beberapa bisnis menjadi tutup dan mereka juga kesulitan untuk membuka, terutama saat pandemi, dan membuka akses kepada pembelinya itu agak kesusahan karena untuk masuk ke toko atau jalan tertentu itu harus melewati security clearance yang cukup ketat, di mana security clearance itu berarti mereka harus menunjukkan ID mereka atau KTP begitu ya, untuk menunjukkan bahwa mereka tinggal di dalam daerah tersebut atau misalnya kerja di daerah tersebut. Jadi pengetatan seperti ini itu yang membuat mereka kadang-kadang berpikir bahwa ini terlalu ribet gitu. Tapi memang itu adalah salah satu langkah preventif yang dilakukan oleh Wali Kota Washington DC, di mana selama 30 hari ia mengaktifkan pasukan keamanan di Washington DC untuk menjaga keamanan, terutama menjelang upacara inaugurasi Joe Biden ini. Yohana. Baik, terima kasih Virginia untuk informasi yang sangat komprehensif langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.